apakah Mm-mm. rumus yang capital recovery itu sendiri sudah memperhitungkan pertumbuhan nilai modalnya yang di awal atau belum ya, Bu? Soalnya pernah baca tugas akhir alumni itu Mm-mm. menghitung break even point-nya tuh modalnya pun ikut ikut bertumbuh. Jadi yang nilai yang dihitung untuk annual worth-nya itu sendiri atau nilai yang harus ada per tahunnya itu diambil dari nilai modal yang ada di masa depan bukan yang di masa sekarang. Nilai modal yang ada di masa depan. Kalau modal kan dia hanya di tahun nol sebetulnya. Nah, terus tergantung break even point-nya itu dia menghitungnya ke present atau ke future. Sekalian saya koreksi kuis yang kemarin aja ya, karena kebetulan banyak yang sebagian ada yang betul, sebagian lagi ada yang kurang tepat. Hmm, 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 hmm. Nah, ini jawaban teman-teman kemarin. Untuk yang nomor satu, insya Allah nggak ada ini ya, nggak ada, ya udah insya Allah udah ngerti. Nah, kemudian ini kelihatan kan Excel ya? Terlihat, Bu. Kelihatan Ibu. Nah, nah, yang nomor dua ini masih banyak yang keliru. Ada yang sebagian besar yang keliru itu jawabnya 840 sekian. Nah, yang betul itu yang ini yang 527 dan jawabannya itu apa namanya? Dengan perhitungan kasar. Perhitungan kasar ya, dia tidak menghitung secara ekonomi tekniknya. Perhitungan kasar 500 M setahun dalam 5 tahun 2,5 M. Nah, itu kan hanya perhitungan jumlah-jumlahan matematis aja ya, nggak menghitung secara apa namanya, secara ekonomi teknik gitu. Nah, saya izin pakai yang Raffi ya, boleh buat contoh, Raffi? Boleh, Bu. Nah ini, jadi yang pertama sebagian besar itu karena menurut saya kurang cermat dalam membaca soal. Ini bentar. Nah, jadi kita baca dulu ya. Sebuah perusahaan dia mau menginvestasi mau membangun plan dengan investasi awalnya itu 2 triliun rupiah. Berarti itu di tahun 0 kan. Nah, kemudian dia direncanakan untuk dikerjakan tahun 2020 tapi dia terlambat. Terus kalau beroperasi diperkirakan dapat memberikan penghasilan sebesar 500 miliar rupiah per tahun. Artinya itu flat 500 miliar rupiah dalam umur siklus hidupnya gitu. 500 miliar rupiah. Nah, kemudian di sini kasusnya CEO itu sangat senang dengan proyeksi keuntungan yang diramalkan karena menurut perhitungan matematis sederhana 500 miliar selama 5 tahun ke depan berarti 500 dikali 5, 2,5 triliun gitu kan. Ini maksudnya tuh. Nah, yaitu 0,5 triliun lebih besar daripada modal awal, benar kan? Kalau secara perhitungan kasarnya, secara perhitungan matematis kasar, tanpa menghitung tingkat suku bunga dan waktu, dia itu 2,5 triliun dibandingkan modal awal 2 triliun ya jelas lebih besar 0,5 triliun gitu.
Nah, pertanyaannya, dengan nilai uang 10% per tahun, jawablah pertanyaan dari CEO ini. Apakah biaya investasi akan balik modal dalam 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan nilai uang pada masa depan? Nah, yang pertama ini dari apa namanya diagram cash flow-nya eh, salah ya, karena kan tadi apa namanya keuntungannya adalah 500 miliar per tahun. Jadi seharusnya flat aja. Ini bisa ditulis 0,5 atau 500, 500, 500, 500 gitu. Nah, yang kedua, eh, cara menghitungnya itu bukan mengetahui F diketahui P. Kalau ini kan jadi hanya memindahkan nilai uang, nilai modal, ya hanya menghitung nilai modal yang ini setara dengan berapa sih di nilai masa depan, di nilai tahun kelima, bener gak? Ya kan, kalau ini, kalau nilai F sama dengan P dikali bla 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 bla, ini hanya memindahkan nilai P yang ini yang di depan menjadi nilai future. Artinya 2 triliun di tahun ke-0 kalau dipindahin ke tahun kelima berapa sih gitu. Ini kalau pakai rumus yang ini. Sedangkan yang kita mau adalah kita mau tahu 500 miliar di tahun 1, 2, 3, 4, 5 kalau dihitung secara ekonomi teknik dengan memperhitungkan tingkat suku bunga dan uh, jangka waktunya, itu berapa sih di P ini? Dinilai tahun ke-0 itu akankah lebih besar atau lebih kecil daripada 2 triliun? Gitu. Saya coba ambil yang perhitungan yang betul ya. Misalnya ini, apa ini? Feral. Feral dibacanya Feral atau Ferel? Feral. Feral benar ya? Feral, Bu. Oke. Loh, kok keluarnya Evi? Begitu ya, Google Drive. Coba kita buka aja. Nah, ini. Jadi, oke, untuk yang ini, eh, arah arah panahnya yang kurang tepat ya. Jadi, dia harusnya ke atas karena dia revenue. Operasional. Betul, betul, operasional. Revenue ya? Penghasilan ke atas ya ini harusnya. Arahnya ke atas. Nah, seharusnya itu kita menghitung nilai annual ini dipindahkan ke nilai present value, ke nilai present worth, apakah dia lebih besar dari 2 triliun atau lebih kecil. Nah, ternyata dia lebih kecil kan, 1,89 sekian. Artinya dia tidak menutup modal. Gitu. Ini kalau pakai tabel suku bunga, oke. Jadi dia tidak tertutup modalnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau tidak, berapa besaran penghasilan per tahunnya yang ingin dicapai jika ingin menutup modal biaya awal dalam 5 tahun? Nah, seharusnya itu dari nilai P disebar ke apa namanya ibaratnya dibagi ke nilai annualnya. Jadi P-nya diketahui 2 triliun, maka minimal yang harus dicapai untuk balik modal itu dalam 5 tahun itu berapa. Nah, tinggal P kita apa namanya ubah menjadi nilai annual. Jadi 2 triliun masukkan ke rumus didapat 527 sekian. Nah, jadi kalau mau nutup modal 2 triliun di apa namanya di awal pembangunan gitu ya, maka
penghasilan yang harus didapat per tahunnya adalah 528 miliar rupiah gitu. Nah, ini kalau misalnya eh, pengen ubah jadi nilai F kayak gini gitu ya. Ini pun harusnya jadinya F, bukan P, karena ini artinya menghitung, eh, jadi P-nya jadi gede banget kan, ini P-nya adalah nilai 5 tahun ke depan dari 2 triliun gitu. Ini rumusnya udah benar, cuma P-nya salah ngambil ibaratnya gitu. P-nya harusnya yang dipakai adalah P saat tahun ke-0, jadi 2 triliun. Gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kemudian untuk faktor yang kemarin kita pelajari, sebetulnya di faktor itu nggak hanya apa namanya, nggak hanya satu satu cash flow aja ya, maksudnya dari nilai A diubah ke P, tapi dia juga bisa, dia punya nilai annual, dia punya nilai future, terus dipindahkan ke P atau dipindahkan sebaliknya juga, itu tinggal dijumlahkan aja. Oke, ada yang presentasi hari ini siapa? Mohon izin Bu, kelompok 2 Bu. Mangga. Pembahasannya tentang present worth ya, analisis alternatif. Boleh silakan langsung share screen aja. Mohon izin Bu, apakah share screen sudah terlihat? Udah. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Untuk kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait evaluasi alternatif nilai sekarang present worth, yang mana dari saya sendiri, saya Analizal Faizin, dan rekan-rekan saya ada Dito Adam Airlangga, ada Duyanti Krisna Samsiar, Enverol Bramasta, dan Rayhan Ahsan. Mungkin hal-hal yang akan kami presentasikan itu ada formulating alternatif, ada present worth of equal life, ada present worth of different life, future reward analysis, dan capital cost analysis. Nah, selanjutnya terkait formulating alternatif atau memformulasikan alternatif, itu alternatif yang dikembangkan dari proposal proyek untuk mencapai tujuan yang dinyatakan bahwa beberapa proyek layak secara ekonomi dan teknologi, dan yang lainnya tidak. Setelah proyek yang layak ditentukan, maka mungkin untuk merumuskan alternatifnya. Formula alternatif terdiri dari 2 jenis, yaitu ada ME atau mutually exclusive, atau alternatif yang saling eksklusif, menguntungkan. Hanya satu proposal yang dipilih dari beberapa yang masuk. Dan yang kedua itu ada proyek independen atau independent project, yang lebih dari satu proposal yang dapat dipilih. Setiap proposal yang layak disebut sebuah proyek. Nah, dua hal tersebut dievaluasi secara berbeda. Mungkin untuk lebih lanjut dapat dilihat pada diagram alir berikut, yang mana dari beberapa proposal yang masuk,
itu dipilih dulu mana yang dapat digiatkan dan yang mana saja yang tidak dapat digiatkan. Nah, dari beberapa yang dapat digiatkan itu akan mungkin akan diidentifikasi ya, termasuk ke dalam mutually eksklusif alternatif atau independent project. Setelah itu nanti akan diketahui tipe dari cash flow yang ada pada proposalnya. Apakah revenue, alternatif, and cost atau cost only. Setelah itu barulah dilakukan sebuah evaluasi alternatif. Tadi disebutkan ada revenue dan cost atau pendapatan dan biaya. Pendapatan itu adalah setiap alternatif yang menghasilkan perkiraan biaya arus keluar kas dan pendapatan arus kas masuk. Mungkin penghematan juga dianggap arus kas masuk. Pendapatan bervariasi untuk setiap alternatifnya. Untuk biaya, setiap alternatif hanya memiliki perkiraan arus kas biaya. Pendapatan atau tabungan diasumsikan sama untuk semua alternatif. Dengan demikian, mereka tidak tergantung pada alternatif yang dipilih. Ini juga disebut sebagai alternatif layanan. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prison work analysis of equal life alternative. Jadi, yang dimaksud dengan prison work analysis of equal life alternatif adalah keekivalenan nilai dari seluruh arus kas terhadap waktu sekarang dengan membandingkan alternatif pada waktu yang sama. Jadi untuk prison work analysis ini ada dibagi menjadi dua tipe, ada equal life sama different life. Nah, lalu untuk equal life ini untuk analisanya itu hitung nilai ekivalen saat ini N sama dengan 0, NPV dari semua arus dana untuk masing-masing alternatif. Alternatif yang dipilih, prison work pengeluaran terkecil atau prison work penerimaan terbesar. Selanjutnya, jadi di sini ada salah satu contoh soal prison work analysis of equal life. Jadi untuk equal life ini dengan suatu soal yang waktunya sama. Dan saya jelaskan, bandingkan masing-masing di bawah ini dengan menggunakan analisis nilai masa depan pada I suku bunga 10% per tahun. Di sini ada mesin A, mesin B. Untuk biaya awal, ada biaya operasi per tahun, ada nilai sisa atau pasar, dan masa pakai, atau bisa dibilang N. Selanjutnya ada cash flow mesin A dan cash flow mesin B. Selanjutnya. Nah, untuk pengerjaannya seperti berikut. Jadi untuk mesin A ini dihitung rumusnya sebagai berikut. Menggunakan tabel suku bunga, didapatkan untuk PWA-nya itu 7.032.660 dan PWB-nya ini 7.150.320. Jadi untuk hasil analisa yang didapatkan yaitu PWB ini lebih besar daripada PWA pengeluaran. Jadi untuk analisa ini yang dipakai adalah mesin A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya mengenai present world analysis of different life alternatives, ini untuk perhitungannya dapat menggunakan cara untuk membandingkan alternatif dengan perkiraan umur yang tidak sama. Dan caranya itu dengan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil dari umur alternatif atau disebut least common multiple atau LCM. Lalu bisa juga dengan evaluasi selama periode studi tertentu. Nah, untuk pengerjaan dengan asumsi pendekatan LCM ini,
Yang pertama, layanan yang diberikan dibutuhkan selama kelipatan terkecil atau disebut LCM tadi, atau bisa juga lebih. Lalu alternatif terpilih dapat diulang setiap kelipatan terkecil dari siklus hidup dengan cara yang sama. Lalu estimasi arus sama untuk setiap siklus hidup dengan arti berubah sesuai dengan tingkat inflasi atau deflasi. Nah, selanjutnya untuk menggunakan evaluasi present worth menggunakan periode studi. Ini yang pertama, setelah periode studi dilakukan, semua arus kas setelah waktu tersebut diabaikan. Lalu salvage value adalah perkiraan nilai pasar pada akhir periode penelitian. Nah, masa periode studi ini sering ditentukan oleh pihak manajemen ketika tujuan bisnis bersifat jangka pendek. Lalu periode studi juga umumnya digunakan dalam analisis penggantian peralatan. Nah, lalu untuk contoh soalnya seperti ini, dengan membandingkan antara mesin A dan mesin B, di mana masa pakai antara mesin A dan mesin B ini memiliki masa pakai yang berbeda, di mana mesin A 5 tahun dan mesin B 10 tahun. Nah, perhitungannya menggunakan dua cara dengan LCM dan studi period. Next. Nah, untuk pengerjaan menggunakan risk common multiple atau LCM ini diambil nilai kelipatan yang sama-sama antara 5 dan 10 itu kita ambil di 10 tahun. Nah, dengan perhitungan untuk present worth A, untuk mesin A ini, dengan perhitungan seperti ini didapatkan 11,399,338. Nah, dengan present worth mesin B, ini mendapatkan nilai 29.031. Nah, dari kedua perhitungan present worth ini, kita ambil present worth A karena dirasa nilai present worth A ini lebih murah. Next. Nah, jika yang kedua ini jika menggunakan studi period. Nah, untuk studi period ini kita ambil nilai yang paling terkecilnya karena ditentukannya di 5 tahun. Nah, untuk pengambilan 5 tahun ini pada present worth A dan B, karena di mesin B ini di masa pakainya 10 tahun, jadi kita mengabaikan semua perkiraan setelah 5 tahun. Jadi kita ambilnya 5 tahun saja. Dengan didapatkan dari perhitungan 20 untuk present worth A itu 20.986, lalu present worth B 23.274. Nah, dari kedua perhitungan tersebut kita ambil nilai yang paling kecilnya yaitu di present worth A. Nah, dengan gambar cash flow untuk perhitungan yang studi period ini seperti berikut. Next. Untuk selanjutnya selanjutnya ada future worth analysis. Untuk future worth analysis ini hampir sama dengan analisis present worth. Terus perbedaannya itu cuma dalam menghitung keduanya harus berakhir dalam jangka waktu yang sama. Terus untuk cara menganalisisnya juga sama, menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau least common multiple (LCM) dan evaluasi selama periode studi tertentu. Selanjutnya, untuk contoh soal hampir sama, cuman tadi ada beberapa hal yang mungkin rekan saya terlewat ya. Untuk di sini kan ada konotasi negatif dan positif gitu ya. Ada yang minus dan ada yang plus gitu. Nah, itu nanti berpengaruh di rumusnya. Yang minus itu menandakan pengeluaran kita lah. Terus untuk yang sisa
nilai sisa atau nilai pasar itu kayak harga kita menjual si mesinnya ini tadi gitu. Setelah kita nggak pakai mesin ini tadi. Jadi itu arus kasnya masuk ya, naik tadi di ininya di grafik arus kasnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk ini LCM-nya untuk mencari FW menggunakan LCM itu hampir sama aja. Diketahui dari contoh soal tadi LCM-nya sama dengan 10 tahun, dengan mesin A akan dibeli setelah 5 tahun gitu. Nah, untuk FWA-nya sendiri ada modal awalnya dikalikan dengan faktor bunganya, terus dikurangi biaya per tahunnya, dikalikan faktor bunganya, terus dikurangi yang 4.300.000 ini adalah pengurangan dari 5 juta, pengurangan dari 5 juta dikurang 700.000. Terus dikalikan faktor bunganya, terus ditambah 1 juta itu si apa tadi nilai sisanya, salvage value-nya. Terus didapatkan hasil minus 30 juta sekian. Terus yang FWB-nya itu sama dan didapatkan hasil 22 juta sekian. Nah, kita ambil nilai yang terkecil berarti kita akan menggunakan mesin yang B. Lanjut. Selanjutnya. Halo. Oke, yang mencari future worth analysis pakai study period juga sama. Dari contoh soal kita tahu study periodnya ada 5 tahun, jadi kita mengabaikan perkiraan setelah 5 tahun. Gitu. FWA-nya dimasukkan ke rumus, itu dapatnya 11 juta sekian, dan FWB-nya dapat 10 juta sekian. Kita ambil yang terkecil sekali lagi, jadi kita ambil yang FWB, yang mesin B yang kita gunakan. Oke. Next. Baik, selanjutnya ada capitalized cost analysis atau CC. Ya, jadi capitalized cost ini mengacu pada nilai sekarang dari sebuah proyek dengan umur yang sangat panjang, yaitu present worth sehingga untuk present worth-nya menjadi tak terbatas. Untuk capitalized cost analysis ini adalah sektor proyeknya seperti jembatan, bendungan, sistem irigasi, dan rel kereta api. Karena memiliki waktu sekitar 30-40 tahun atau lebih gitu ya. Lalu untuk rumus untuk menghitung CC ini diturunkan dari relasi present worth, di mana N sama dengan tak terhingga. Persamaannya dapat ditulis yaitu present worth sama dengan A dalam kurung buka 1 dikurangi 1/1 plus I pangkat N dibagi I. Saat N itu mendekati tak terhingga, suku yang dikurung menjadi 1/I. Simbol CC menggantikan present worth dan annual worth atau nilai tahunan menggantikan A untuk menghasilkan CC sama dengan A per I atau annual worth per I. Selanjutnya, untuk capitalized cost ini mengacu pada nilai sekarang dari sebuah proyek dengan umur yang sangat panjang, sehingga untuk PW ini menjadi tak terbatas. Jadi persamaan dasarnya itu adalah capitalized cost sama dengan P atau sama dengan A per I. A pada dasarnya mewakili bunga atas investasi. Misalnya untuk dapat menarik 500.000 per tahun selamanya dengan I sama dengan 10% per tahun, sehingga untuk jumlah modal yang diperlukan itu adalah sama dengan 500.000 dibagi dengan bunganya atau 0,1 sama dengan 5 juta. Untuk alternatif umur yang tak terbatas, ubah semua arus kas menjadi nilai A selama 1 siklus hidup dan kemudian dibagi dengan I. Ini contoh soalnya mesin 1 dengan mesin 2, di mana untuk mesin 2 ini memiliki masa pakai atau umur dari mesinnya ini tak terhingga, sehingga untuk nilai sisanya pun tak terhingga atau tidak diketahui. Selanjutnya,
Ini ada untuk cash flow mesin 1 dan mesin 2. Selanjutnya, jadi untuk solusinya itu adalah ubah arus kas mesin pertama menjadi A, lalu bagi dengan I. Jadi di sini kita hitung A1-nya dulu sama dengan negatif 20 juta atau biaya pertamanya dikali faktor bunganya, lalu negatif 9 juta dikurang tadi biaya per tahunnya ditambah nilai jualnya atau sell back value-nya dikali faktor bunga, didapat A1-nya adalah sebesar 15 juta 833.836 rupiah. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan capitalized cost analysis untuk yang mesin pertama ini dibagi dengan 0,1 atau tadi bunganya 10%. Didapat sebesar 158 juta 338.368 rupiah. Untuk yang capitalized cost mesin 2 ini didapatkan dengan negatif 100 juta dikurangi 7 juta dibagi dengan bunganya 10%, sehingga didapat negatif 170 juta. Sehingga kita dapat memilih alternatif mesin yang pertama, yang dimana ini nilai absolutnya lebih besar dibandingkan capitalized cost yang kedua. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 2, Anang, Dito, Ferol, Dwiyanti, dan Raihan ya. Ada yang nggak kesebut? Ferol? Udah tadi ya. Oke, penjelasannya cukup baik sekali. Udah mencakup semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya review sedikit ya. Jadi untuk present worth analysis itu dia bisa juga disebut sebagai net present value. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu NPV gitu ya, ditanyakan NPV atau net present value, jangan bingung, itu adalah analisis present worth maksudnya. Jadi semua arus kas dipindahkan ke nilai present gitu. Kemudian tadi yang pertama ada mutually exclusive dan independent project. Jadi bedanya apa? Kalau mutually exclusive itu dia contohnya kayak mencari alternatif di sebuah proyek. Misalnya apakah mau pakai tipe pondasi yang seperti apa, atau mau ya gitulah alternatif-alternatif yang dia masih dalam satu proyek. Sedangkan kalau independent project itu untuk membandingkan satu proyek dengan yang lainnya, misalnya ya, apakah mau dibangun jalan layang, misalnya kan untuk menghadapi kemacetan dari Cibiru ke Cicahem gitu. Apakah mau buat jalan tol, apakah mau buat jalan layang, atau buat tunnel kayak gimana. Nah, itu independent project itu membandingkan proyek-proyek, ataukah do nothing. Bisa juga do nothing itu sebagai alternatif. Do nothing itu maksudnya tidak melakukan apapun. Artinya dia akan present worth-nya akan sama dengan 0. Jadi ketika proyek-proyek itu dihitung net present value-nya akan menghasilkan nilai negatif, sedangkan untuk do nothing itu nilainya 0, maka yang dipilih adalah alternatif yang do nothing atau tidak melakukan apa-apa. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi untuk menghitung entah itu present worth atau future worth, itu kita bisa maksudnya ada yang nilai hidupnya sama atau nilai hidupnya beda. Nilai siklus hidupnya, sorry. Jadi yang nilai siklus hidupnya sama itu maksudnya equal life tadi, dia itu misalnya antara mesin 1 dan mesin 2 usianya sama. Jadi membandingkannya itu ya dia diagram arus kasnya nilai N-nya itu sama. Nah, untuk yang usianya berbeda, kalian harus samakan dulu. Jadi nggak bisa
yang satu kita tinjau selama 6 tahun, yang satu selama 9 tahun, itu nggak bisa. Jadi harus disamakan dulu menggunakan nilai KPK. Kemudian mungkin tadi ada yang nggak ngeh, salvage value. Salvage value itu adalah nilai sisa dari suatu benda atau suatu aset. Dia nilainya biasanya ada di akhir siklus hidup, entah itu nanti nilainya untuk dijual kembali kah. Jadi misalnya teman-teman punya mobil nih, udah lama 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun itu masih ada nilainya kan si mobil ini. Nah, itu namanya salvage value. Salvage value biasanya dihitung dari depresiasi. Jadi mobil itu kan mengalami depresiasi ya. Nah, setelah mengalami depresiasi itu berapa sih nilai sisanya atau nilai pasarnya kan? Gitu. Kalau teman-teman mau mempelajari tentang depresiasi dan pajak, kayaknya nanti dipelajari sama Pak Rido. Ya, ada nih, depresiasi dan pajak. Nah, itu untuk salah satunya depresiasi itu hubungannya dengan nilai sisa. Gitu. Terus dalam memilih alternatif, tadi saya dengar siapa ya? Jadi pilihnya yang paling kecil. Nah, itu enggak selalu ya. Kalau misalnya dia mutually exclusive, nilainya sama-sama negatif. Yang kalian pilih adalah yang lebih tidak negatif, artinya yang mendekati nol. Nah, kalau misalnya dua-duanya nilai positif, ambil yang nilainya paling besar. Itu. Yang nilai positifnya lebih besar. Gitu ya. Jadi jangan kebalik kalau misalnya di net present value atau di present worth, setelah dihitung alternatifnya, kalau misalnya dua-duanya nilainya negatif, ambil yang paling tidak negatif. Kalau dua-duanya nilainya positif, ambil yang nilainya paling besar. Gitu. Kalau independent projects, dua-duanya dari alternatif proyek-proyek itu nilainya negatif, artinya tidak ada yang layak proyek tersebut dan teman-teman akan memilih alternatif untuk do nothing atau tidak melakukan apa-apa. Gitu, barangkali ada yang mau ditanya dulu. Tidak ada? Cukup jelas atau bingung? Nggak ada pertanyaan tuh. Dari saya cukup jelas, Bu. Oke. Kalau gitu, setelah kelas ini saya kasih kuis. Seperti biasa, seperti kemarin ditulis tangan, tapi boleh gunakan tabel suku bunga aja ya, nggak usah pakai rumus. Ya udah, segitu aja. Paling tadi ada yang belum ke absen nggak? Saya, Bu. Saya, Bu. Yuda Sorry. Prawira. Oke. Yuda telat berapa menit? Sorry. 4 menit gitu, Bu. 7.34 tadi masuk. Oke. Bentar. Pak Sugi Hartono. 7.45, Bu, saya masuknya. Oke. Salman bener ya? Salman ada? Halo Salman. Mohon izin Bu, mungkin untuk Salman tadi konfirmasi di chatnya 739 Bu. Oke. Ini teman-teman saya biarin off cam, nggak apa-apa. Tapi kalau
untuk kebaikan diri sendiri ya, lebih baik. Enggak juga sih. Ya yang penting kalian, kalau saya sih nyantai aja, yang penting kalian paham gitu. Ikutin kelas. Entah kalian sedang apa gitu ya. Kalau misalnya kalian ada kesibukan, ya yang penting diperhatikan aja gitu. Jadi jangan sampai sia-sia. Oke. Itu aja paling. Nanti saya kirim link untuk kuisnya jam 12 malam ya. Deadline-nya. Oke. Kalau nggak ada Iya. pertanyaan, sampai sini dulu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.